Ya udah nggak apa, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awa, tempat di Purbalingga. Dari Purbalingga kira-kira menuju kolam saya sekitar 14 kilo. Saya pembudidaya ikan nila yang tadinya kolam konvensional menggunakan kolam kincir. Dengan metode yang sekarang kita menggunakan sistem kolam bioflok, Pak. Oh, itu konvensional. Oh ya. Yang pakai kincir mana? Kenapa saat ini saya menggunakan sistem kolam bioflok? Nah, saya menemukan hasil yang saya anggap saat ini yang terbaik, Pak. Karena FCR-nya bagus. Alasan saya kenapa kok kolam konvensional saya tinggal, saya lari ke bioflok ini karena ya FCR itu gitu. Kalau FCR di kolam konvensional kita bisa ketemu 1,4, kalau di bioflok ini kita bisa ketemu 1,1. Sementara ini kenapa saya harus memilih ikan nila sebagai hasil produksi saya, karena ikan nila ini di pasar wilayah Kabupaten Purbalingga menurut saya yang paling bagus, karena harga pasarnya itu harga petani sampai diambil tengkolak sekitar harga 25.000 per kilonya. Kunci kita pelihara ikan bioflok nih. Jadi kuncinya itu satu, pertama telaten, Pak. Yang kedua air. Yang ketiga bibit, menurut saya itu pengaruh sekali, baru pakan. Kita harus perhatikan telaten, karena dunia telaten itu ternyata harus dibudidaya ikan itu harus telaten gitu. Kincir juga. Ada ikannya. Sistem bioflok ini kita menggunakan sistem aerasi ya. Sistem aerasi ini berhubungan dengan listrik. Jadi kalau sistem bioflok ini kita perhatikan, pertama harus punya genset. Kenapa genset harus standby di kolam? Karena manakala listrik mati, kita bisa alihkan dari listrik ke genset. Juga dengan sistem supercharge juga kita perhatikan juga, karena supercharge itu kita pakai fan bell. Manakala fan bell putus, kita juga akan berakibat fatal, karena fan bell ini bisa putus suatu saat, bisa siang hari, pagi hari, bahkan malam hari. Yang berbahaya kan malam hari, Pak. Karena malam hari ini kalau fan bell putus, lagi orangnya enak-enaknya tidur, nah itu akan berakibat fatal bagi ikan. Oh gitu. Sistem budidaya bioflok ini pertama kita istirahatkan air ya, sekitar 3 hari. Saya menggunakan sistem kolam bioflok diameter 3, itu 7 kubik. Berarti kita menggunakan garam dulu, Pak. Yang pertama istirahat dulu 3 hari, masuk air, lalu kita tebar garam. Aerasi sudah nyala. Kebetulan kedepannya kita pakai dolomit juga lah, kira-kira ya setengah gelas, Pak. Kalau saya pakai setengah gelas. Berikutnya lagi baru
hari ke-3 istirahat, 4 masuk barem, ke-5 masuk kapur dolomit, terus berikutnya hari ke-9-nya saya masuk vlog, Pak. Saya sistem budidayanya di sini dengan metode kolamnya pakai diameter 3. Kalau diameter 3 itu 7 kubik air, jadi 1 kubiknya kita isi 1, Pak. Jadi kita butuh 7 aerasi. Kebetulan kita di sini menggunakan uniring. Jadi jumlahnya 7 uniring. Diameter D3 lebih nih ya? D5 ya. Kenapa saya milih uniring? Karena untuk perawatannya lebih mudah dan lebih murah yang jelas, karena diffuser mahal, batu aerasi juga gampang pecah. Kalau uniring insya Allah lebih tahan lama, Pak. Hah? Iya, nanti Sementara ini saya menggunakan bibit, memang banyak bibit masuk ke kolam kita, Pak, karena saya ingin mencoba sifatnya, karena di saat ini bibit yang terbaik menurut saya ya Gesit, Nirwana 3, Black Prima, dari Aqua Farm juga saya pernah itu Jogja, sudah beberapa Pak bibit, tapi trendsnya menurut saya yang saat ini yang paling bagus dari Black Nil. Kasihan dia malah maksudnya bibit lagi kosong. Iya. Ini Black Nil ya? Bukan, ini yang apa? Nirwana 3, Pak. Oh, Nirwana 3. Kita tebar ukuran 579-912. Kira-kira bobotnya sekitar 5 gram lah dari berat ikan. Target panen kita 4 bulan, Pak, dari umur sekian itu, dari umur bibit ukuran 5 gram. Agak lambat. Ini yang 3 bulan panen, Pak. 3 bulan kita negatif. Mana? Diameter 3 saya pakai kepadatannya sebenarnya 100, Pak. Cuman untuk karantina sebenarnya bibit masuk saya lebih jadi 800 ekor. Jadi semoga sih hidup 700, karena kita kepadatan per meter perseginya pakai 100 per meter perseginya. Target panen kita sekitar 70, Pak. Jadi sekitar 70 untuk diameter 3. Untuk kendala di biovlog ini satu yaitu listrik tadi itu, Pak. Listrik, karena listrik pengaruhnya sangat tinggi karena kita membutuhkan aerasi dari listrik. Makanya kita pembudidaya ikan biovlog ini harus menggunakan punya genset lah paling enggak, untuk menjaga supaya listrik mati kita bisa alihkan ke genset. Untuk SR di tempat kita 90%, Pak. Jadi kita perhatikan untuk pertama kali masuk itu kunci pertama juga bibit tadi yang bibit harus kita perhatikan, karena timbul jamur di bibit itu juga vlog juga kita berbahaya, Pak. Jadi menurut saya ya pasar yang sekarang di Banyumas ini, Kabupaten Banyumas ini, Karesidenan Banyumas ini bagus ya nila, Pak. Di daerah Banyumas Raya ini kita harga pasar ikan sekitar 25.000, Pak. Jadi ya cukuplah bagi petani untuk ada sisa. Sementara ini menurut saya
dengan metode kolam bioflok untuk pembesaran ikan nila khususnya, menurut saya yang terbaik saat ini ya bioflok Pak, karena satu, penghematan air ya. Suatu saat kita krisis air, kita pasti akan menghemat air karena buang airnya hanya waktu-waktu tertentu saja, dalam artian misalnya ada masalah di kolam atau kita buang amonia kan hanya sedikit Pak. Jadi saat yang tepat menurut saya ya bioflok ini, karena bioflok bagi saya itu memang sudah harusnya petani sekarang ya ke arah bioflok itu Pak. Untuk saat ini memang jujur Pak, kita sebagai petani itu butuh bantuan dari pemerintah, dalam artian terutama pasar ya Pak. Sebenarnya masyarakat Indonesia khususnya itu peneliti semua sebenarnya Pak, dan orang pinter-pinter. Menurut saya udah saatnya sekarang itu pemerintah memperhatikan untuk khususnya perikanan, karena perikanan di wilayah Indonesia ini menurut saya udah termasuk paling bagus Pak. Jadi pemerintah harus memperhatikan untuk hasil budidaya ikannya Pak. Kincir atas kincir. Oh. Itu ada kolam lagi di sana Pak. Kincir juga. Saya kira cukup Pak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Dunia Ikan Pak Hartadi.